dengan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat tadi dengannya kita dapat berkumpul lagi ya Bapak-bapak, Ibu semuanya di tempat ini. Tapi kita perlu penjelasan bagaimana kita harus bersikap ya kira-kira begitu. Nah, saya sebelum ke topik, saya hanya memberikan informasi saja kepada teman-teman semua, Bapak-bapak. Jadi kalau nanti tiba-tiba yang terpilih bukan orang yang harapan kita, jangan salahkan kita, jangan salahkan orang lain. Salahkan diri kita, kenapa kita tidak datang ke TPS. Jadi saya minta para ketua RW, para ketua RT, ayo ajak masyarakatnya. Apalagi kami. Saya sering ketemu beliau setiap acara-acara. Hanya 508 yang melaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota dalam sudah berstatus sebagai pemilih, ya. Oke, next. Nah, ini jumlah pemilih langsung memilih. Bapak datang ya, jangan Bapak datang lagi. Saya tahu. Itu, iya, yes. Sosialisasi di RW kami. Iya. Datang ke gimana? Yang bisa hadir ke TPS tadi mohon izinnya Bapak Ibu yang lainnya status pemilih. Tadi sempat saya tanya, udah pernah milih belum? Baru kali ini mau milih. Jadi mungkin bisa dikasih tahu pemahaman cara milihnya kayak gimana, karena dia belum ada gambaran sama sekali ya. Jadi lebih sosialisasinya lebih dapat ya buat para pemulanya. Baik, terima kasih. Ini sudah disampaikan materinya. TPS data registrasi. Bawa surat yang tadi saya sampaikan, surat yang akan menjadi datang ke TPS tadi langsung melapor ke preferensi dirinya apa? Saya mah kayaknya kesehatan. Nah, kita terlalu cuek abai gitu. Akhirnya elit-elit partai politik asli TPS itu aman. Tadi sudah disampaikan disabilitas bagaimana. Nah, kemudian ada juga bahwa undangan dari KPU formulir. Iya, Kang Umar tadi bilang kita bicara politik itu yang bicara ke arah yang positif. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwa politik itu menjatuhkan. Itu kita tidak memungkiri juga politik bicara mengenai hal yang menjatuhkan, kita sikut menyikut kelicikan. Ya. Jadi apakah itu juga yang menyebabkan ya pemilih itu yang dari pemilih presiden ke pilkada itu menjadi turun? Bukannya sepengetahuan saya ya, seanalisa saya bahwa itu adalah hal yang sangat mungkin. Satu, bahwa pilkada saat ini diadakan jauh setelah pilkada presiden yang sudah notabene hasilnya sudah kelihatan, dan kita sudah tahu bahwa terjadi sangat dikotomi, bahwa hasilnya itu banyak dari masyarakat tidak sejalan dengan partai politik, sehingga hasilnya begitu, sehingga bisa juga menyebabkan keapatisan daripada pemilih-pemilih ini untuk mencoblos ataupun datang, yang dikatakan itu bahwa jadi boleh dikatakan persepsi mereka ya terhadap perpolitikan ya begitu-begitu saja, ya pemilihan nanti kayaknya sudah, dalam arti saya ya katanya agak diatur nih gitu. Jadi mereka sudah melihat ke APSN. Bagaimana tanggapan Kak Umar? Ketika wawasan politik yang meningkat dan kepercayaan yang turun, itu cenderung apatis. Karena dari partisipasi itu ada tingkatannya, yang dari dia hanya apatis, kemudian partisipan, kemudian mulai aktif. Nah itu semua Pak, karena memang sistemnya pemilihan, siapa calonnya, itu upaya pemerintah yang bisa dilakukan. Karena kita memang sampai hari ini kita masih ada permasalahan-permasalahan. KPS juga di sini kita bukan penekanan sih ya Bu, tapi karena lebih satu surat suara, terus DPD RI, DPR RI, terus DPD RI, terus ada provinsi. Kenalkan, saya Aksa Maura dari mahasiswa dari ini komunikasi IPB. Izin bertanya, sebenarnya ini based on cerita saya sendiri yang pernah punya pemikiran kalau suara saya itu nggak penting, atau kayak dibandingkan kayak misalkan kayak 1 banding berapa ratus
ribuan orang itu kan di Indonesia. Nah aku izin bertanya, Kaumar sendiri pernah nggak punya pemikiran kayak gitu, dan gimana caranya Kaumar mengatasi supaya Kaumar tuh punya kepercayaan diri buat milih gitu? Lagi besok ini gini lagi. Nah inilah yang memang pemikiran-pemikiran yang akan sulit untuk percaya begitu saja gitu. Baby Boomer dan juga yang mungkin lebih senior lagi, mereka akan lebih peduli terhadap stabilitas. Sebesar-besarnya hari ini IBM melaksanakan prodi media dan media komunikasi dan digital ya. Terima kasih. Harapan kami nanti setelah pemilu, maka jika ada program lagi, insya Allah bisa kita atur lagi jadwalnya, karena ini masih masuk di sosialisasi, karena setelah pemilu statusnya adalah sosialisasi tentang bagaimana mempersiapkan untuk 5 tahun ke depan. Pastinya kan 5 tahun ke depan mahasiswanya berganti ya, Bapak dan Ibu, tapi dosen-dosennya masih tetap, insya Allah ya kan masih tetap di Kota Bogor. Jadi terima kasih hari ini sudah dikonferensi. Saya benar-benar rasa pulang kampung. Dua surat suara ya kan, teknis pelaksanaannya Lalu